Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tidak menghidupkan video ya. Ya, nggak apa-apa. Makasih Pak untuk waktunya. Maaf ya Pak mengganggu. Iya, tidak apa-apa. Bapak dari Di SMK 1. SMKN 1 Bandung. Oh, SMK 1 Bandung, Pak. Ya. Kalau boleh tahu Bapak ngajar di kelas berapa ya, Pak? Saya ngajar. Kalau ngajar sekarang di kelas 10 ya, tapi semua jenjang udah saya ngajar. Udah saya pernah ajar gitu ya. Sebelumnya ya ngajarnya di mana ya? Saya udah pernah ngajar di SMP, di SMA gitu kebetulan. Oh, banyak Ini dari pengalamannya, Pak. Ya, perkenalan dulu mungkin ya, Pak. Ya. Boleh, mangga, silahkan. Saya Alif Fauzia dan rekan saya Fadila Febriana. Sebelumnya minta maaf karena ada satu lagi rekan saya yang tidak bisa masuk karena sedang sibuk bekerja. Arin, ya Pak. Iya, Arin yang menghubungi saya awal. Ya, hari ini tidak bisa ikut soalnya sedang sibuk bekerja. Langsung aja mungkin ya Pak untuk pertanyaan Boleh. wawancaranya. Mangga. Topiknya itu mengenai pengembangan silabus dan SPP di masa pandemi. Ya, betul. Ya. Pertama untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara Bapak merancang silabus dan RPP untuk pembelajaran matematika di masa pandemi ini? Tadi pertanyaan pertama, bagaimana merancang silabus ya? Iya, Iya, silabus Pak. dan RPP. Silabus dan RPP. Silabus dan RPP di masa pandemi. Untuk merancang silabus dan RPP, ini lebih ke silabus dan RPP. Kebetulan di masa pandemi ini pemerintah bergerak cepat gitu ya. Di bulan saya lupa tepatnya bulan apa, tetapi ketika pandemi terjadi di semester baru itu pemerintah membuat suatu kurikulum darurat COVID. Nah, tapi pemerintah tidak secara gamblang untuk jenjang SMA, SMK itu menyebutkan ini loh kurikulumnya seperti ini. Cuman dari pemerintah itu memberikan guideline bahwa ketika di masa pandemi ini sekolah atau guru itu boleh merancang sendiri kurikulumnya, silabusnya gitu ya, sesuai dengan keperluan sekolah masing-masing. Tapi di sana ada aturan bahwa KIKD di RPP dan silabus itu boleh dikurangi sebesar 20% gitu, dari setiap misalkan nih di kelas 10 ada 10 KD, berarti 20% dari 10 KD itu berarti 2 KD ya. Jadi kita cukup mengajarkan sebanyak 8 KD begitu. Nah, 8 KD itu bagaimana? Ya, tergantung gurunya yang memilih mana KD yang prioritasnya paling penting untuk diajarkan kepada siswa. Jadi yang kira-kira itu bisa dihandle sama siswa sendiri atau dipelajari siswa sendiri, tidak usah disampaikan. Jadi guru menyampaikan KIKD yang benar-benar perlu untuk diajarkan. Jadi untuk membuat silabusnya kita berpatokan pada sana, saya sendiri gitu ya. Jadi saya memakai kurikulum 2013. Jadi kurikulumnya tetap sama, cuman saya mengurangi KIKD sebesar 20% dari yang ada gitu. Dan itu saya memilih KIKD tersendiri yang kira-kira sesuai dengan jurusan di SMK yang saya ajar gitu, kira-kira yang mana yang akan kepakai begitu. Dan untuk RPP itu silabus ya. Jadi dari silabus tadi mengurangi KIKD sebesar 20% gitu ya untuk kelas 10 11, tapi untuk kelas 12 tidak ada pengurangan. Dan untuk RPP ya mungkin semuanya udah tahu ya, di RPP sekarang udah ada yang namanya RPP yang dikenalkan sama Mas Nadim yang RPP 1 lembar itu. Nah, mungkin itu membuat RPP yang seperti itu sih. Di dalamnya cuma ada 3 komponen ya. Tapi esensinya sama saja dengan RPP yang biasa kita buat, cuman lebih ringkas aja. Nanti kalau butuh contohnya nanti saya tunjukkan contohnya. Jadi dari segi lebih simpel ya, Pak. Standar kompetensi dan indikator penilaian tidak terlalu diwajibkan ya Pak? Tidak terlalu diwajibkan untuk memenuhi semuanya standar kompetensinya? Ya, jadi di
di masa pandemi ini yang lebih penting itu adalah menurut pemerintah itu bukan ketercapaian kompetensi, tetapi yang lebih penting itu ada beberapa aspek. Yang pertama aspek kemanusiaannya, kesehatannya, dan yang lebih penting adalah bagaimana perkembangan psikologis siswa itu tersendiri, psikologis siswa dan guru. Jadi yang lebih penting di masa saat pandemi itu. Gitu. Oh, iya. Itu adalah anjuran dari pemerintah. Untuk perancangan RPP-nya sendiri itu dirancangnya secara individu atau bersama MGMP, Pak? Untuk perancangannya kami berdiskusi dengan MGMP, begitu ya. Kira-kira RPP-nya kan pemerintah tidak secara gamblang. Oh ini nih RPP-nya harus kayak gini, nggak kayak gitu. Cuman pemerintah itu atau Mas Nadiem itu memberikan guideline bahwa secara garis besar RPP-nya harus kayak gini gitu. Ada 3 komponen tadi gitu ya. Ada tujuan pembelajaran, ada pembelajaran, dan ada evaluasi pembelajaran gitu ya, asesmen. Yang penting ada 3 komponen itu, silakan diformulasikan sendiri gitu. Dan kami mendiskusikan dengan MGMP, kemudian ada satu bentuk yang disepakati dan itu yang kita pakai sekarang. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, dokumen apa Boleh. yang menjadi dasar pengembangan RPP-nya Pak? Dijadikan acuan dalam pengembangan RPP. Dokumen yang diajukan, kalau dari dokumen sih sebenarnya kalau RPP itu kan singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran gitu ya. Pelajaran. Nah, di RPP sendiri sebenarnya kalau yang saya buat gitu ya, mungkin lebih ke kalau dari segi format RPP itu biasanya kita menyesuaikan dengan format yang baku dari sekolah. Jadi ada kopnya. Nah, untuk isi-isinya tersendiri untuk RPP ya kayak biasa di RPP itu ada kayak identitas sekolah, kemudian ada kelas yang mau kita ajar gitu ya, ada materi apa, ya seperti itulah. Itu sudah ada di Permen. Itu ada di Permen. Untuk Permennya saya lupa peraturan menteri berapa, cuman ada format RPP itu ada di peraturan menteri itu saya lupa, nggak tahu 37 nggak tahu berapa, saya takut salah gitu ya. Pokoknya ada. Secara garis besar RPP itu bentuk formatnya seperti itu, cuman di isinya. Nah, di RPP yang PJJ ini, isinya kita bisa modif sendiri gitu ya, kalau saya. Jadi kami itu guru-guru mengikuti format itu dari segi atasnya gitu. Atasnya itu kayak kop, terus identitas sekolah. Nah, untuk isinya kita menyesuaikan sendiri sih sebenarnya. Kita lebih mengembangkan sendiri dari format yang sudah ada, kita cocokkan, kita kembangkan sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, sesuai dengan situasi sekolah tersebut. Gitu. Yang ini ya Pak istilah belajar gitu ya. Ya, untuk preferensi RPP sendiri, format RPP itu ada di peraturan menteri kalau nggak salah. Dia ada di lampirannya, bisa dicari sendirilah nanti. Soalnya kebanyakan guru yang saya tahu itu, RPP itu penting koskia gitu. Soalnya dari MGMP kotanya, dari MGMP misalkan Kota Bandung atau misalkan Provinsi Jawa Barat, dari RPP itu kayak gitu, kita harus ngikutin kayak gitu. Sebenarnya enggak, emang ada formatnya dari Permennya gitu ya. Kayak gitu. Dalam penyusunan RPP kan ada pendekatannya ya Pak. Untuk 2013 pendekatan yang digunakan adalah scientific. Scientific yang harus digunakan. Nah, itu apakah dapat menyesuaikan dengan materi yang disampaikan? Sedangkan kan tidak semua materi cocok dengan scientific. Nah, untuk masa pandemi ini apakah tetap menggunakan pendekatan scientific atau tidak, Pak? Di masa pandemi ini ada beberapa pendekatan sebenarnya yang dipakai oleh guru gitu ya. Pendekatannya itu blended learning kalau nggak salah ya. Jadi kalau di mana guru memberikan pembelajaran daring dan luring gitu ya. Justru sekarang itu pendekatannya itu lebih ke student center gitu ya.
terlepas dari scientific apalah itu gitu ya. Tapi pendekatan yang lebih diutamakan di sini itu adalah ke student center. Artinya gimana caranya guru itu harus membuat suatu pendekatan supaya siswa itu dia aktif dan mau belajar. Soalnya pada masa sekarang kalau siswanya nggak mau belajar itu pasti ketinggalan. Pasti ketinggalan. Karena guru tidak bisa mengontrol langsung pembelajarannya. Ketika guru belajar online, contohnya aja, ketika belajar online, guru itu nggak tahu apakah siswa tersebut benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak, karena kita tidak bisa melihat secara langsung. Nah, artinya di pendekatan yang perlu ditekankan di sini, di PJJ ini adalah pendekatan blended learning gitu. Blended learning itu ada daring dan luring. Nah, di daring dan luring itu, guru itu diusahakan bekerja sama dengan orang tua. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah guru itu tidak langsung memberi pelajaran ke siswa, tapi guru itu berkomunikasi dengan orang tuanya, bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana kondisi anaknya, sehingga guru bisa memilih pendekatan dan model yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi saat ini gitu ya. Mau itu pendekatannya saintifik, mau itu pendekatannya discovery, itu bisa menyesuaikan. Jadi guru harus memilih pendekatan yang paling pas. Kalau saya bilang apakah pendekatan saintifik itu bisa digunakan? Bisa gitu ya. Apakah pendekatan ini bisa digunakan? Bisa, tergantung kondisi yang ada pada saat itu. Jadi guru itu harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu gitu. Dari mana? Dari orang tua. Makanya dalam masa pandemi ini yang paling cocok adalah pendekatan blended learning gitu. Saya baru dengar. Ya, blended learning itu kita sekarang itu guru-guru di hampir seluruh Indonesia mendapatkan pelatihan begitu ya, bahwa pendekatan yang digunakan adalah blended learning, di mana di sana ada pendekatan pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Untuk RTP ya Pak, mau nanya bagaimana cara mengalokasikan waktu saat pembelajaran daring? Waktu offline belajarnya beda sama daring untuk pengalokasian waktunya? Nah, untuk pengalokasian waktu kan sudah diberikan dari pemerintah ya. Jadi kita kalau misalkan di sekolah itu 90 menit, kan biasanya kita 90 menit, 2 jam pelajaran itu 90 menit ya. Kalau matematika kan kalau matematika SMK, jadi per kelas itu seminggu itu kita ada 4 jam pelajaran. Ada 4 jam pelajaran. Nah, di masa pandemi ini di sekolah saya, kalau 4 jam pelajaran itu kan harusnya 2 pertemuan ya, 2 pertemuan 90 menit, 90 menit gitu ya. Nah, kalau sekarang itu jadi cuma 1 kali pertemuan. Dan pertemuannya itu cuma 90 menit gitu. Yang biasanya berarti harus kan 90 menit jadi berapa? 180 menit kan 1 minggu. Nah, kalau sekarang cuma 90 menit. Dan itu pun boleh kurang gitu, boleh kurang. Jadi misalkan kita ngasih materi selama 40 menit, 40 menitnya anak mengerjakan sendiri gitu kan. Jadi daringnya 40 menit, luringnya 40 menit. Jadi kita misalkan nge-zoom jam 7 sampai jam 7.40. Setelah itu misalkan karena kan terbatas kuota juga, kita harus memperhatikan kuota anak-anak juga gitu. Jadi tidak bisa semena-mena, wah saya mau nge-zoom 2 jam, kasihan kan siswa. Nah jadi 40 menit, setelah itu anak-anak diberikan penugasan, luringnya di sana dan orang tua yang mengawasi. Nah, untuk metode pembelajaran Pak, menurut Bapak, apakah ada metode pembelajaran yang cocok digunakan dalam pembelajaran daring? Saya mau nanya deh, ini Ibu ya, Ibu Alifa dan Ibu Fadila, tahu nggak sih bedanya metode, model, dan pendekatan? Kalau pendekatan lebih ke cara gurunya, kalau metode itu seperti tahap-tahapannya gitu ya Pak, tahap-tahapan dalam pembelajarannya. Ya kan, apa bedanya dengan pendekatan? Kalau pendekatan misalnya pendekatan saintifik tapi menggunakan metode kooperatif misalnya. Ya itu loh ya. Fadila, mau Bu Fadila? Dila pernah ngajar, Dila? Apa lagi?
Ya, kalau metode itu sebenarnya betul ya tadi. Kalau metode itu cara mengajar. Jadi sebenarnya cara mengajar itu cuman saya heran di pendidikan itu mau kooperatif, mau itu sebenarnya itu tuh sama-sama aja diskusi namanya. Iya. Jadi metode itu yang saya lihat itu cuma beberapa aja. Cuma metode ceramah dari guru atau enggak diskusi dari siswa. Nah, dari diskusi itu namanya banyak. Ada yang metode apa metode tadi apa kata Alif itu tadi dari ya diskusi Kooperatif. metodenya, terus kooperatif ya, kooperatif juga diskusi sebenarnya. Terus apalagi everyone is a teacher itu juga diskusi ya, semuanya sebenarnya metode itu cuma diskusi, kalau enggak ya guru ngasih ceramah. Nah, kalau yang lain itu project metodenya. Nah, untuk metode tersendiri yang saya sampaikan di metode PJJ ini, nah, saya menggabungkan beberapa metode. Metode yang pertama, saya memberikan pembelajaran secara direct. Artinya, karena saya memberikan pembelajaran itu tidak bisa pakai, bukan tidak bisa ya, terbatas dari kuota anak-anak, terus terbatas dengan waktu juga. Terus untuk mengefisiensikan waktu, saya membuat video pembelajaran berupa video YouTube. Jadi saya membuat video YouTube tentang suatu materi, dan itu rutin per minggu saya upload gitu ya. Kemudian saya upload di YouTube, anak itu saya kasih waktu seminggu buat belajar. Jadi tidak ada alasan untuk anak nggak bisa belajar di hari Senin jam 7 sampai jam 8 misalkan jadwalnya. Anak tidak ada alasan untuk tidak belajar. Jadi saya kasih waktu seminggu buat belajar, saya kasih video, kemudian itu directnya langsung. Nah, metode yang selanjutnya itu adalah saya memberikan penugasan, di mana penugasannya itu anak-anak diperkenankan untuk diskusi via online dengan teman-teman sebayanya gitu ya, dengan teman-teman sekelasnya. Dan diskusi ini bisa diskusi antar kelas, antar siswa di kelas ataupun antar siswa di luar kelas. Jadi di sana yang biasanya kita metodenya di kelas itu metode pakai diskusinya offline gitu. Sekarang diubah diskusinya jadi online. Untuk penyampaian materinya, saya sudah membuat tadi video pembelajaran. Dan video pembelajaran yang saya buat itu lebih ke konseptual gitu ya. Lebih ke konsep-konsep. Saya pisahkan video yang konsep-konsep dan video yang menerangkan suatu permasalahan gitu. Jadi ada 2 video. Biasanya satu materi itu ada 2 video yang saya buat gitu ya. Nah, untuk metodenya tadi berarti direct langsung melalui video, kemudian diskusi anak-anak via online. Bisa antar kelas ataupun siswa di dalam kelas itu sendiri. Baik, Pak, untuk pertanyaan terakhir. Apakah ada kendala-kendala yang Bapak alami dalam pengembangan silabus dan RPP semasa pandemi? Kalau kendala untuk menyusun silabus dan RPP semasa pandemi itu mungkin pemilihan KIKD, bukan kendala sih sebenarnya. Pemilihan KIKD ya mungkin kita juga ini kan baru pertama kali, semoga KIKD yang kita pilih itu benar gitu ya, sesuai dengan yang diperlukan oleh siswa. Jadi kita menghilangkan beberapa KIKD gitu kan, semoga KIKD yang, walaupun KIKD yang dihilangkan itu penting juga. Nah, jadi takutnya itu teh nanti kalau kita tidak ajarkan siswa jadi ada sesuatu pengetahuan yang hilang, karena kan matematika itu adalah ilmu yang holistik. Jadi antara satu dan yang lain itu saling berhubungan gitu. Ketika yang ini tidak diajarkan, nanti ada sesuatu persepsi yang hilang. Nah, itu sih kendalanya gitu. Tapi semoga aja nggak ada. Nah, untuk kendalanya mungkin nggak ada kendala sih, cuman mungkin komunikasi antar gurunya aja lah. Kita harus ngasih, karena debat ya. Oh, kayaknya KIKD ini nggak perlu nih. Kalau menurut ini perlu gitu. Nah, mungkin kendalanya di sana. Di perdebatan menentukan KIKD yang mau diajarkan. Itu aja sih. Paling saya mau menekankan tadi bedanya pendekatan, model, dan metode ya. Iya. Pendekatan itu lebih ke packaging suatu pembelajaran. Kalau model itu bagaimana cara guru memposisikan murid di dalam kelas. Kalau metode itu adalah cara menjelaskan pembelajaran si guru. Itu metode. Ya, itu bedanya sih. Itu aja tambahannya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak.
atas ilmunya. Kayaknya kalau nggak ada yang tanyakan, berarti udah aja ya? Iya. Ya. Iya. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Semoga Bapak sehat Banyak. selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Doa yang sama Makasih ya. untuk kalian. Oke ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.